Assalamualaikum, hai semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan. Berkebun itu katanya bikin orang bahagia. Ah, masa sih? Kalau ibu sih setuju banget ya, apalagi di bagian panen-panen atau petik-petik. Itu rasanya memang puas banget ya. Seperti pagi ini, ibu mau panen-panen lagi. Mau panen tanaman kacang tanah. Tanaman kacang tanah tumbuh baik di daerah tropis atau subtropis dan sering ditanam sebagai tanaman sampingan pada sistem tanaman tumpang sari. Kacang tanah memiliki bentuk tanaman yang pendek dengan daun yang lebat serta kacang yang berada di dalam tanah. Kacang tanah yang siap panen biasanya berumur 90-105 hari setelah tanam. Ciri-ciri tanaman kacang tanah yang sudah siap untuk dipanen terlihat batangnya menjadi keras, polong memiliki warna coklat kehitaman, daun mulai menguning dan mulai gugur, kemudian polongnya menjadi keras dan penuh saat dipegang. Apabila terdapat ciri-ciri tersebut pada tanaman kacang tanah yang kita tanam, itu artinya kacang tanah siap untuk dipanen. Namun, untuk lebih meyakinkan, cabut beberapa tanaman untuk mengeceknya. Memanen hasil dari yang kita upayakan selama ini. Meskipun mungkin harganya enggak seberapa atau bentuknya enggak seperti yang ada di pasaran itu, tapi rasanya puas banget. Nah, kalian sudah berkebun atau belum? Kalau yang sudah berkebun, yuk komen. Apa sih yang bikin kalian suka banget berkebun? Alhamdulillah untuk hasil panen kacang tanah kali ini. Masya Allah hasilnya lumayan juga. Nanti biar ayah aja yang bagian angkat-angkatnya. Lanjut, ibu mau panen tanaman yang lainnya lagi. Mau panen beberapa buah mentimun ini lagi. Lumayan juga bisa dijadikan lalapan untuk hari ini. Lanjut, kita panen yang lainnya lagi. Ada buah pisang mas juga, sudah tua dan siap panen. Ibu dibantu ayah untuk panen. Sementara ibu mau cosplay dulu jadi tripodnya. Potong sedikit bagian batangnya, tarik tandan pisang hingga merunduk. Setelah buah pisang aman di tanah, kita bersihkan juga beberapa bagian pelepah-pelepah daun yang menghalang ini, biar bisa kerikot. Maklum, yang rikot kali ini si ibu yang masih amatiran. Entar lain yang jadi objek, lain pula yang di-shoot. Setelah semua pelepah dibersihkan dan disisihkan, potong bagian pangkal tandannya. Kemudian kita peram 3-4 hari biar matang secara alami. Salah satu enaknya tanam sendiri, kita bisa pastiin buah yang kita makan itu minim dari zat kimia berbahaya yang sering digunakan oleh pedagang buah, khususnya buah pisang. Lanjut, ibu juga mau panen kacang kecipir ini lagi. Jujur aja sih, kalau boleh milih, ibu itu tetap akan pilih tanaman yang mudah tumbuhnya. Salah satunya tanaman kecipir ini. Karena emang tujuan ibu berkebun tanaman pangan di pekarangan rumah itu untuk memperoleh hasil atau bahkan pangan yang lebih sehat dan fresh aja gitu. Nah, kalau tanamannya susah, malah bikin frustasi. Akhirnya putus asa dan nggak mau berkebun entar jadinya. Ya, itu kan bukan tujuan ibu. Meskipun kadang masih ada tuh ambisi-ambisinya untuk nanam yang susah-susah, 1, 2 seperti itu. Hanya untuk sebagai hobi aja karena hasilnya juga enggak seberapa. Makanya seperti ini tanaman kecipir merupakan salah satu pilihan ibu.
karena ya minim sekali untuk perawatannya. Kalau kalian gimana? Ada yang kayak ibu juga nggak? Bisa makan sayur dan buah yang masih fresh, barusan dipetik itu rasanya beda banget sama yang beli-beli di pasar atau di warung. Karena ini tuh masih crunchy dan manisnya tuh enak banget. Nah, caranya ya nanam sendiri sih dan pilih tanaman yang mudah aja, biar enggak cuma sekali tanam terus selesai. Tapi kan kita butuh keberlanjutan ya, biar tiap hari bisa panen. Apalagi kalau sayurannya tuh warnanya cantik-cantik kayak gini. Ibu saranin ya buat kalian yang punya lahan nggak terpakai gitu, coba deh dimanfaatin buat nanam. Nanti kalau berhasil, pasti deh kalian tuh bakalan ketagihan. Lanjut, ibu mau panen buah murbei ini lagi. Nah, kalau ibu juga suka tanaman buah di rumah yang kayak murbei kayak gini, karena ini mengundang banyak sekali burung. Mereka bakalan makan dan ibu enggak keberatan sih. Terus pas dimakan masih fresh bahannya dan disukai oleh semua anggota keluarga. Dan yang paling jelas bikin sehat ya. Selain itu, karena buah murbei ini matang pohon, jadi terasa jauh lebih manis dan segar. Ada sensasi kletus-kletus gitu pas digigit, dan enggak terlalu benyek. Alhamdulillah untuk hasil panen buah murbei kali ini. Lanjut, ibu mau panen tanaman yang lain lagi. Mau panen cabai rawit hijau ini lagi. Tanamannya sudah tua dan daunnya juga sudah mulai keriting, tetapi masih produktif loh. Buahnya masih lumayan rame dan bobotnya juga tidak terlalu kecil. Dan ibu juga sudah tanam cabai rawit hijau yang baru lagi, sudah mulai berbunga juga. Jadi kedepannya insya Allah masih tetap bisa panen-panen si rawit hijau ini lagi. Insya Allah stok cabai rawit hijau ibu kedepannya tetap aman. Selain cabai rawit hijau ini untuk dikonsumsi sendiri, lebihnya juga ibu jual. Karena lumayan loh, minat dan permintaan akan cabai rawit di tempat ibu tinggal lumayan tinggi. Secara ya, orang Sumatera kan suka makan yang pedas-pedas. Gak makan katanya kalau gak ada cabai pedasnya. Alhamdulillah untuk hasil panen cabai rawit hijau kali ini. Lanjut, ibu mau panen cabai hijau besar juga. Rencananya ibu mau masak sambal hijau. Kalau untuk sambal hijau, ibu sukanya tuh ngolah cabai hijau yang masih segar, baru dipetik dengan tekstur kulit buah masih crunchy. Enak aja gitu jadinya rasa sambalnya. Emang untuk rasa cabai hijau besar ini kurang pedas sih menurut ibu. Makanya ibu suka mix dengan cabai rawit hijau atau cabai geprek. Perpaduan yang mantul. Jujur, untuk cabai-cabean semenjak berkebun, ibu nggak pernah beli lagi. Jadi, ibu sekarang juga nggak mengikuti lagi. Sekarang harga cabai lagi mahal atau lagi murah ya? Intinya sih, biaya untuk belanja kebutuhan cabai udah berkurang. Serasa bisa mandiri pangan aja deh. Walau nggak semuanya ya. Ya minimal ngerasa kebantu aja gitu. Ya abis gimana, nggak bisa dipungkiri lagi, namanya juga emak-emak yang nggak mau rugi. Karena dengan mandiri pangan, dengan berkebun di pekarangan rumah, bikin pengeluaran emak-emak jadi irit. Khususnya belanja dapur untuk membeli sayur dan buah. Berkebun tidak hanya dapat menjadi hobi yang menyenangkan, tetapi juga dapat membantu menghemat uang dan mendukung pola hidup yang berkelanjutan. Tahu nggak? Ibu nggak nakut-nakutin ya.
Indonesia terus menghadapi ancaman krisis pangan yang tak kunjung usai. Masalah terhambatnya rantai pasokan pangan kian tak dapat dibendung akibat situasi global maupun dampak perubahan iklim. Di sisi lain, kita juga masih mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Sebuah realita yang berbanding terbalik dengan julukannya sebagai negara agraris ya. Memang membangongkan sih. Menyadari persoalan tersebut, peran kita begitu penting dalam memerangi krisis pangan, utamanya dalam skala rumah tangga. Dengan langkah sederhana seperti halnya berkebun, kita dapat mewujudkan ketahanan pangan secara mandiri. Tak perlu risau, was-was, bimbang, bingung, cemas, khawatir jika tak memiliki lahan yang membentang luas, karena pekarangan rumah pun dapat disulap menjadi sumber pangan keluarga dengan tanaman yang beraneka ragam. Selain itu, adanya kebun di pekarangan tentu menambah kesejukan dan mempercantik landscape sekitar rumah kita. Adapun manfaat berkebun di rumah berdampak positif bagi tubuh kita maupun keberlanjutan lingkungan di sekitar. Dan ada banyak manfaat lain yang kita dapatkan dengan berkebun. Karena durasi video ibu masih panjang, ibu ceritain ya. Manfaat berkebun itu apa aja sih? Sambil kita liatin, ini ayah dari tadi sibuk nyabutin singkong. Nah, manfaat berkebun yang pertama, bermanfaat bagi pemenuhan asupan gizi. Lebih tepatnya melalui olahan tanaman yang kita petik langsung dari kebun menjadi makanan yang lebih sehat dan bebas pengawet. Yang kedua, baik untuk kesehatan mental. Karena aktivitas berkebun dapat membantu meredakan stres dan membuat pikiran lebih tenang dalam menjalani hari. Yang ketiga, sebagai olahraga rutin, seperti halnya bercocok tanam maupun menyiram tanaman, menjadikan kita lebih banyak bergerak agar tubuh tetap bugar. Lanjut, ibu mau spill hasil panen kita hari ini. Ada ubi kayu roti, kecipir ungu, cabai merah besar, cabai hijau besar, cabai rawit hijau, buah murbei, pisang mas, mentimun, dan kacang tanah. Alhamdulillah, hasil panen dari pekarangan rumah hasilnya melimpah. Semoga menjadi berkah. Sekian dulu cerita kita. Barakallah. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat. Jazakallahu khair.